إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keniscayaan dan kewajiban. Mencintai beliau merupakan bagian dari ibadah, salah satu cabang dari iman seorang hamba kepada Allah dan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang kalian di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia di muka bumi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya hiasan lisan belaka dan bukan sekedar pengakuan seorang muslim tanpa ada realisasi nyata. Namun cinta sejati adalah pengakuan yang diucapkan lisan, perasaan cinta yang terpatri dalam sanubari dan diterjemahkan dalam amal nyata anggota tubuh kita. Cinta adalah cinta. Tidak ada definisi cinta yang lebih jelas daripada cinta itu sendiri. Semua definisi hanya menambah kerumitan dan kekeringan maknanya. Adanya cinta telah menunjukkan definisinya. Tidak ada ciri yang lebih jelas untuk menandai cinta daripada cinta itu sendiri. Manusia hanya bisa berbicara tentang sebab, konsekuensi, ciri-ciri, bukti, buah dan hukumnya saja. Definisi cinta menurut mereka hanya berkutat sekitar 6 hal ini. Papar Ibnul Qayyim dalam bukunya yang fenomenal Madarij as-Salikin. Salah satu problematika umat dewasa ini adalah ketimpangan dalam membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kaum muslimin mengaku beriman dan cinta kepada beliau, namun anehnya mereka justru mencari aib dari sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan cenderung untuk mencelah dan melecehkannya. Sementara itu, sebagian kaum muslimin yang lainnya justru berlebihan dan melampaui batas dalam mengekspresikan rasa cinta kepada beliau sampai memuji beliau dengan sifat-sifat ketuhanan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan, "Fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmu lauhil wa kalami." Wahai Muhammad, sesungguhnya dunia beserta seluruh isinya adalah bagian dari sifat dermawanmu, dan yang ada di Lauhul Mahfuz merupakan bagian dari luasnya ilmumu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jika kita ingin mengambil contoh dalam merealisasikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah ada generasi sahabat yang layak untuk menjadi panutan dan qudwah dalam masalah ini. Mereka adalah generasi salaf yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tentunya pujian beliau berdasarkan fakta yang beliau ketahui tentang generasi ini, karena beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka. Apalagi kata-kata yang keluar dari lisan beliau yang mulia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sangat urgen bagi seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada sirah mereka dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami akan memaparkan beberapa potret kecintaan para sahabat terhadap beliau. Di antaranya adalah: pertama, para sahabat lebih besar kecintaannya kepada Nabi daripada kepada dirinya sendiri. Suatu saat ketika Umar berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, "Sesungguhnya aku mencintaimu melebihi cintaku kepada segala sesuatu, wahai Rasulullah, kecuali cintaku kepada diriku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, wahai Umar. Imanmu belum sempurna kecuali engkau mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu." Maka Umar pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Ibnu Hisham meriwayatkan dalam buku sirahnya, ketika perang Uhud berkecamuk, datang sebuah informasi yang mengejutkan para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di medan pertempuran. Ketika pertempuran usai dan pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah, datanglah seorang sahabat wanita mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menggali informasi tentang keadaan beliau. Padahal perang Uhud telah merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, telah wafat bapaknya, suaminya dan saudara laki-lakinya dalam perang tersebut. Namun beliau senantiasa bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wanita tersebut baru lega ketika berpandangan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku menjadi ringan, yang penting engkau selamat." Dan pemandangan menggetarkan jiwa akan tersaji di depan kita jika memutar kembali sejarah berkecamuknya perang Uhud. Pada saat itu, para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi tameng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dengan senjata yang terhunus. Para sahabat dengan penuh semangat dan tanpa gentar bergegas untuk mengorbankan jiwa mereka dan menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ancaman senjata yang haus darah. Hal itu tentunya disebabkan kecintaan mereka yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pun siap mereka korbankan. Yang penting pujaan hati mereka selamat dari sergapan kaum kafir Quraisy. Gunung Uhud dan kisah perang Uhud tidak akan pernah meninggalkan benak kaum muslimin yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan akan senantiasa menjadi cerminan bagi mereka dalam membuktikan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tempat tersebut menjadi saksi bisu peristiwa sejarah yang agung yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai cinta kepada nabi yang mulia, yaitu mencintai beliau melebihi cinta kepada diri sendiri dan seluruh manusia. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Kedua, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan taat adalah dua kata, namun saling berkaitan erat, karena bukti dari cinta sejati adalah ketaatan dan kepatuhan kepada yang dicintai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam syairnya, "Ta'si ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Hasa muhalun fil qiyasi badi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Fa innal mahabba liman yuhibbu muti'." Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengaku mencintainya. Sesungguhnya hal ini adalah mustahil menurut nalar yang sehat. Seandainya cintamu sejati, niscaya engkau akan menaatinya. Sesungguhnya sang pecinta sejati akan menaati yang dicintai. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari emas, maka para sahabat pun meniru perbuatan tersebut dan mereka menghiasi jemari mereka dengan cincin dari emas. Selang beberapa waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas cincin tersebut karena diharamkan memakai emas bagi laki-laki. Maka para sahabat pun melepaskan cincin tersebut demi mengikuti sang Nabi yang tercinta.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika perang Khaybar, para sahabat didera rasa lapar yang hebat. Pada saat itu mereka berhasil mendapatkan seekor keledai, maka mereka pun bergembira dan menyembelihnya, menguliti dan mulai memasaknya. Maka perasaan mereka mulai tenang karena bayangan mereka akan melewati hari dengan perut kenyang. Ketika air di panci sudah mendidih, daging keledai yang dimasak sudah mulai lunak dan perut yang keroncongan semakin menghebat. Tiba-tiba datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talha, mengabarkan bahwa Allah mengharamkan daging keledai atas kaum muslimin. Maka dengan tanpa ragu dan tanpa kasak kusuk, mereka membuang daging keledai yang mulai masak dan mereka rela melewatkan hari dengan perut keroncongan. Yang penting kecintaan kepada sang Nabi tidak ternoda. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang mana beliau menceritakan tentang salah satu proses pengharaman khamar, minuman keras. Beliau saat itu menjadi joki yang menuangkan minuman di rumah Abu Talha. Ketika itu setelah salat Isya dan mereka sudah bersiap-siap untuk minum khamar, tiba-tiba datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan turunnya wahyu tentang diharamkannya khamar. Maka seketika itu juga Abu Talha memerintahkan Anas untuk menumpahkan khamar dari bejana sampai jalan di kota Madinah banjir dengan khamar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan beberapa riwayat dari potret cinta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta contoh aplikatif dari cinta tersebut. Sesungguhnya kedua poin yang kita paparkan di atas saling berkaitan kuat. Poin pertama membahas tentang kuantitas dan kualitas cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin kedua memaparkan contoh konkret dari aplikasi cinta kepada Nabi berupa sikap patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendati wahyu yang turun bertentangan dengan nafsu mereka. Mereka menikmati rasa lapar yang menyerang mereka dan memilih tidak memakan daging keledai yang sudah siap santap tanpa mengeluh sedikit pun. Mereka pun siap meninggalkan khamar ketika sang Nabi telah melarangnya. Padahal meminum khamar merupakan kebiasaan mereka sejak zaman jahiliyah dan mereka adalah pecandu khamar yang mana khamar telah menjadi bagian dari darah mereka. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan hal tersebut, maka kata-kata sami'na wa ata'na adalah motto mereka. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita sebagai kaum muslimin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak para sahabat dalam segala hal. Salah satunya adalah dalam masalah aplikasi nyata rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah qudwah bagi kaum muslimin sampai datang hari pembalasan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar.